Ya, sambil menunggu slide-nya jadi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebelumnya izinkan saya bertanya, Ibu dan Bapak, semuanya sudah pernah umroh? Yang belum siapa? Ternyata cukup banyak ini. Alhamdulillah ini bisa berkesempatan untuk ke Baitullah. Karena sesungguhnya ke Baitullah itu bukan kalau tidak ada izin dari Allah juga sulit. Maka ini merupakan kenikmatan bagi kita semuanya bisa diizinkan Allah untuk berangkat bersama-sama. Karena banyak orang yang mungkin hartanya banyak tetapi karena Allah belum izinkan dia tidak berangkat umroh. Ada orang yang waktunya senggang tetapi Allah tidak izinkan berangkat umroh. Ada yang Allah sampaikan sebetulnya sudah diberikan kesempatan, sudah bayar, Allah mau berangkat sakit terus kemudian meninggal. Kemarin ada Pak jamaah kita ya yang berangkat di tanggal 31 Agustus nih, itu mau berangkat Allah sakit lalu ternyata umurnya tidak sampai. Nah mudah-mudahan nanti kita izinkan semuanya nih. Maka nanti kita harapkan karena ini rahasia Allah terutama umur, maka nanti mohon semua jamaah betul-betul menjadikan ibadah umrah kita ini seperti ibadah kita yang terakhir. Siap nih? Menjadikan seperti ibadah kita yang terakhir. Kenapa? Karena kalau kita merasa ini adalah ibadah kita yang terakhir, kita pasti akan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita masih berharap hari esok, sok wae tak belenane. Yo jadi sembelene. Duitnya mungkin enek. Tapi umurnya tidak sampai. Tapi kalau keyakinan ini ibadah saya yang terakhir, maka pasti kita akan sungguh-sungguh. Pasti kita akan sungguh-sungguh. Dan umrah itu akan menghapuskan dosa-dosa antara umrah yang satu dengan umrah yang lain. Jadi orang-orang yang dia berumrah, dia tawaf, dia sa'i, Allah akan berikan ampunan. Allah akan berikan akan hapus dosa-dosanya sehingga dia seperti bayi yang baru lahir. Maka ketika dia meninggal setelah umrah, insyaallah, tidak ada balasan lain kecuali apa? Surga. Pengen meninggal setelah umrah? Pengen? Kita memang pengen yang terbaik. Ini ojo saiki ngoten lho nggih. Nah, ojo saiki kula dereng mantu. Pak Nur Faris ingkang pun bar mantu niku. Oke, baik, jadi ibadah umroh itu merupakan ibadah fisik, ibadah fisik. Panjenengan niat umroh nanti di Bir Ali, lalu kemudian tawaf, sa'i, niku mendel mawon niku umrohnya sah. Umrohnya sudah sah. Tawaf, bismillahirrahmanirrahim, mubeng ping 7. Lalu ke mas'ah, sa'i dari Safa ke Marwah, mubeng ping 7. Mendel mawon niku sampun sah. Ning yo mengki umroh bisu. Umroh bisu. Maka ketika kita akan berangkat umroh, biasanya jamaah yang menjadi ketakutan terbesar itu adalah doa. Adalah doa. Karena memang ada sedikit kesalahan dalam bimbingan. Doa-doa itu umrah itu terlalu banyak. Misalkan apa? Misalkan di tawaf. Tawaf putaran 1 kalau panjenengan lihat di panduan Kemenak, atau mungkin nanti juga di panduan kita, atau kebanyakan panduan tawaf 1 itu doanya ini. Tawaf kedua, putaran kedua doanya ini, ketiga ini. Sehingga wong arep umrah malah mumet ngapalke doa. Akhirnya mangkat arep mangkat awang-awang doane urung hafal.
Maka nanti insya Allah kita berikan manasik, bagaimana umrah, bagaimana tuntunan Rasulullah ketika umrah. Tidak seberat itu, tidak sebanyak doa itu. Siap jemaah rahmatullah? Siap. Nggih. Jadi insya Allah nanti kita akan di Madinah, nggih, di hari keempat setelah zuhur atau tepatnya kurang lebih jam 2. Biasanya kita jam 2 kita akan naik bus menuju ke Bir Ali. Untuk apa? Untuk mengambil mikot. Dengan semua jamaah memakai pakaian ihram. Katakan nggih. Nah, pakaian ihram bagi perempuan itu boleh pakaian jenis apa saja. Tidak ada warna khusus. Yang penting menutup aurat. Yang pertama itu menutup aurat. Kemudian yang kedua tidak membentuk lekuk tubuh. Kemudian yang ketiga apa? Tidak tabaruj, menarik perhatian. Contohnya apa? Contohnya kene abang, terus tengah kuning, ngisore hijau. Tabarruj, menarik perhatian, nggak boleh. Jadi boleh mau berwarna hitam boleh, berwarna putih boleh, biru boleh. Tidak ada sunahnya khusus. Tidak harus putih, tidak harus hitam. Yang penting menutup aurat. Tapi yang banyak terjadi kesalahan untuk pakaian wanita, itu banyak yang orang yang ihram memakai luarnya memakai celana. Kata apa betul? Kata. Kenapa? Karena dengan memakai celana itu juga akan membentuk lekuk tubuh. Kakinya akan terbentuk. Maka ini sangat besar. Maka nanti ketika kita umroh di IPH ini, maka nanti ibu-ibu setelah memakai celana, nanti luarnya ditutup dengan gamis. Ngerti nggih? Sepakat nggih? Nah, jadi yang penting apa? Menutup seluruh aurat, nggih. Seluruh tubuh, nggih. Kemudian aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka nanti siapkan apa yang pertama untuk ibu, untuk wanita. Yang pertama siapkan deker. Nah, nggih, deker. Sudah tahu nggih deker nggih? Deker ini banyak yang melalaikan ya, banyak yang melupakan. Kenapa? Karena nanti ketika kita tidak memakai deker, kita tawaf ke Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim. Ininya biasanya akan lengannya turun. Nanti ibu dan bapak akan saksikan di sana banyak sekali yang seperti itu. Lengannya turun sehingga ini terlihat. Padahal ini termasuk aurat. Maka nanti kalau umrah kita, semua ibu-ibu, semua wanita harus memakai apa? Deker. Nah ini. Kemudian yang kedua memakai sarung yang menutup punggung tangan. Sudah beres nggih? Nah, nggih. Memakai sarung tangan yang menutup punggung tangan, tetapi telapak tangannya harus tetap terbuka. Nah, kemudian juga menyiapkan kaos kaki, kaos kaki yang tebal, jangan yang tipis. Kalau tipis biasanya transparan. Maka ini juga menjadi suatu persoalan kalau tipis. Nah, karena itu nanti akan terlihat auratnya. Nah, kemudian untuk laki-laki itu gampang. Hanya 2 lembar kain ihram, satu sebagai sarung, satu sebagai apa? Selendang. Satu sebagai sarung, satu sebagai selendang. Bapak-bapak sudah siapkan ihramnya? Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh memakai celana dalam. Siap Bapak? Latihan begini nggih. Tidak boleh memakai kaos dalam. Hanya 2 lembar itu. Tidak boleh memakai peci yang menempel di kepala. Kemudian juga memakai alas kaki yang tidak menutup mata kaki dan tumit. Maka nanti ketika jangan berangkat, jangan lupa siapkan sandal jepit atau sandal selop. Kata nggih? Sandal jepit atau sandal selop. Kalau pakai sepatu bagaimana? Seperti ini. Nah, kalau pakai sepatu seperti ini nanti diinjak sehingga diinjak belakangnya, sehingga tumit dan mata kakinya terlihat. Itu adalah pakaian ihram untuk wanita dan
laki-laki. Sakit dipahami nggih? Sakit dipahami. Nah, kemudian sebelum kita ihram itu juga ada sunah-sunahnya. Ada sunah-sunahnya. Apa sunahnya? Yang pertama mencukur bulu-bulu badan. Apa yang dicukur? Bulu badan? Kalau wanita mencukur bulu ketiak, maka nanti membawa apa? Alat cukur. Kemudian yang kedua mencukur bulu kemaluan. Hanya itu. Kalau bulu mata bagaimana? Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau laki-laki dua tadi ditambah dengan kumis. Nah, kalau jenggot seperti Ustaz Mukarrabin enggak usah dicukur Ustaz nggih. Nah, enggak usah dicukur. Hanya ditambah dengan kumis. Kalau jenggot dirapikan saja. Ngoten nggih, dirapikan saja. Itu sunahnya yang pertama. Kemudian yang kedua, memotong kuku. Memotong kuku, maka nanti membawa potongan kuku. Potong kuku. Kemudian yang ketiga, mandi besar. Mandi besar semuanya sudah paham gitu. Ini sudah dewasa semua gitu. Insya Allah sudah paham, jadi nggak perlu kami jelaskan. Tapi nanti kalau ada yang mintanya, nanti bisa kami jawab. Mandi besar. Nah, kemudian setelah mandi besar, untuk laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Jadi nanti boleh membeli di Madinah, di Madinah banyak parfum, toko parfum, atau membawa dari rumah. Wangi-wangian yang langsung ke badan, bukan yang mengenai pakaiannya. Betul nggih? Nah, tapi untuk ibu-ibu diharamkan memakai wangi-wangian untuk ibu-ibu. Nah, kemudian pernah ada yang tanya, untuk wanita bagaimana hukumnya memakai cadar? Nah, ini perlu diketahui juga, hukumnya memakai cadar bagaimana? Semua mazhab sepakat bahwasanya memakai cadar ketika ihram itu adalah tidak diperbolehkan. Yang paling ringan hukumnya adalah makruh. Itu 4 mazhab semuanya sepakat. Nah, bagaimana pada zaman Rasulullah? Pada zaman Rasulullah, istri-istri beliau ketika berikram, mereka juga tidak memakai cadar. Termasuk Asma binti Abu Bakar, juga Aisyah, mereka tidak memakai cadar. Tetapi ketika bertemu dengan laki-laki, mereka tutupkan kerudung mereka ke muka. Nah, sekarang, istiadat ulama, kan sekarang sulit menghindari pertemuan perempuan dengan laki-laki. Nah, bagaimana ini? Maka ulama beristihad, boleh memakai cadar, bagi yang memang hariannya sudah memakai cadar. Tetapi diusahakan cadar itu berbeda dengan cadar harian. Misalkan apa? Misalkan dengan topi lalu diberikan penutup. Nah, itu diperbolehkan. Maka nanti ini perlu diketahui supaya apa? Supaya ihram kita itu betul-betul sempurna dan tidak terjadi pelanggaran ihram. Nah, itu sunnah-sunnah sebelum kita memakai ihram. Nah, kemudian nanti ketika jam 2 siang, insya Allah kita akan menuju ke Bir Ali. Ini Bir Ali itu jaraknya tidak jauh, Ibu dan Bapak, dari Madinah, kurang lebih sekitar 10 sampai 12 km, jadi tidak lama. Nah, kemudian di sana kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada yang menyebutnya sholat sunnah ihram. Tapi untuk dari kalangan Salafi dan Muhammadiyah dan MTA tidak ada sholat ihram. Yang di sana sholat tahiyatul masjid. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sholat sunnah di sana karena Rasulullah juga melaksanakan sholat sunnah di Bir Ali. Masalah namanya monggo. Mau sholat tahiyatul masjid monggo, sholat ihram monggo. Yang penting kita sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, setelah sholat nanti kita akan menuju ke bus, dan kita ucapkan lafal umroh itu di sana. Bukan di masjidnya, tetapi di mana? Di atas bis. Kenapa di atas bis? Karena Rasulullah SAW ketika melafalkan umroh juga berada di atas kendaraan. Maka kita betul-betul akan meniru bagaimana Rasulullah SAW ketika melaksanakan umroh. Nah, untuk niatnya saya kira Ibu dan Bapak sudah hafal. Sudah hafal karena sangat mudah dan singkat.
Nah, coba bareng-bareng. Labbaika Allahumma umratan. Sekali lagi. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Siapa yang belum hafal? Ada yang belum hafal? Diulang lagi. Labbaika Allahumma umratan. Yang ibu-ibu. Yang bapak-bapak. Yang bapak-bapak yang pakai peci. Belum semuanya yang pakai peci. Yang tidak pakai peci. Sudah hafal sekarang ya? Nah itu lafal umroh. Cuma perlu diketahui, pengucapan niat ini harus dijaharkan. Paham ya? Tidak boleh di dalam hati. Kalau di dalam hati niatnya belum sah. Niatnya belum sah. Maka nanti ketika niat itu nanti pembimbing akan mengulang sampai 3 kali. Supaya yang belum niat betul-betul bisa berniat. Yang belum dijaharkan supaya bisa dijaharkan. Kalau niat sholat di dalam hati, niat puasa di dalam hati, tetapi niat haji atau umroh itu harus dilafalkan, harus dijaharkan. Sekali lagi, labbaika Allahumma umratan. Moga sekali lagi. Sahabat hafal nggih? Nah ini satu doa yang harus dihafalkan. Doanya pendek, singkat, gampang. Labbaika, aku puni panggilanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, umratan untuk melaksanakan ibadah umroh. Sama hafal Pak ya? Nah, itu kalau untuk umroh dirinya sendiri. Lah mungkin di antara kita ada yang akan membatalkan. Aku tahu umroh Pak, saiki aku akan membatalkan. Boleh. Nah nanti lihat niatnya cuma ditambahin an. Labbaika Allahumma umratan an. Siti Aminah binti Selamat. Nah, misalkan seperti itu. Labbaika Allahumma umratan Selamat binti Komarudin. Cuma ditambah apa? An. Karena orang yang membatalkan itu insya Allah pahalanya 2. Pahalanya akan sampai pada orang yang dibatalkan dan dia sendiri juga mendapatkan pahala umrahnya. Kenapa gitu? Maka nanti monggo yang akan membatalkan bapaknya, akan membatalkan ibunya, simbahnya, silakan. Insya Allah pahalanya sampai. Karena ulama bersepakat boleh membatalkan orang-orang yang dia walaupun dulu semasa hidupnya belum mempunyai niat umroh, itu boleh dibatalkan. Apalagi yang sudah berniat. Syaratnya dibatalkan itu yang pertama sudah meninggal. Kemudian yang kedua sudah tidak memungkinkan untuk pergi ke Baitullah. Misalkan sudah sepuh banget, sudah dalam kondisi sakit yang sudah tidak diharapkan sembuh, maka itu boleh dibatalkan. Tapi kalau misalkan aku mau batalkan anakku, loh anaknya umur pinten? Sekolah SMA. Nah, boleh apa mboten? Tidak boleh. Jadi syaratnya harus sudah meninggal. Yang kedua sudah tidak dimungkinkan pergi ke Baitullah. Maka tadi Pak Rusdi mau umrah kedua boleh. Nanti kita ambil mikot di Jironah atau Tan'im. Nah, mau umrah ketiga boleh. Nanti kita ke Tan'im. Nah, ke Tan'im biasanya biayanya 15 rial Pak. Satu orang. Nah, jadi dari biro tidak menarik biaya, tetapi biaya taksi saja. Taksi pribadi satu orang biasanya 15 rial ke Tan'im. Nah, kemudian mau umrah lagi. Nah, nanti ke Taif kita ambil mikot di Qarnul Manazil. Nah, sing dibatalki sapa dicatat. Nah itu. Nah kemudian setelah kita membaca niat, lalu kemudian dilanjutkan dengan membaca talbiyah sebanyak-banyaknya. Jadi sunnah, jumhur ulama menyebutkan bahwasanya membaca talbiyah itu hukumnya sunnah.
Labbaika Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini terus dilafalkan sampai berakhir nanti ketika sudah melihat Ka'bah. Sunnah. Bahkan sebagian kecil ulama menghukumi membaca talbiyah ini adalah wajib. Maka nanti ketika perjalanan Ibu dan Bapak dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 6 jam. 6 jam. Nah, kira-kira 6 jam maca talbiyah niku kuat mboten? Kuat napa mboten? Nah, ini saya tuh banyak sekarang tren ke Mekah, dari Madinah ke Mekah kan sekarang ada kereta gitu. Ada kereta. Kereta itu ditempuh dengan 2 jam 20 menit. Tetapi saya pribadi itu lebih senang kalau dari Madinah ke Mekah itu dengan naik bus. Kenapa? Karena ketika kita sudah talbiyah, sudah capek, itu kita bisa tidur istirahat. Bisa tidur istirahat di bus. Sehingga nanti ketika kita sampai di Mekah, badan kita itu sudah segar, sudah fresh, bisa istirahat. Tapi kalau dengan naik kereta, kita nggak bisa istirahat. Karena 2 jam, 20 menit turu ya wis, kerotok kangelan. Nah, sehingga nanti, padahal nanti kita umroh itu biasanya kita mulai umroh jam 12 malam. Nah itu nanti sampai subuh, harus begadang. Maka nanti manfaatkan perjalanan antara Madinah ke Mekah, ini untuk apa? Istirahat, usahakan bisa tidur. Ngerti nggih? Usahakan bisa tidur. Insyaallah nyaman nggih. Kalau tidak bisa tidak bisa tidur, minta kepada Allah. Ya Allah, izinkan nggih, beri kesempatan aku untuk apa? Untuk istirahat. Insyaallah Allah akan kabulkan. Sering kita berdoa seperti itu. Nah, ternyata naik Rabung Talbiyah, tangi-tangi wis sudah di rest area. Nah, di rest area. Gue munggah turunnya teko-teko wis tekan Masjid Aisyah, tekan Tanim masuk kota Mekah. Nah ini maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah ini rahmatullah. Jadi nanti setelah kita tiba di Mekah, nanti kita akan ke hotel dulu, kemudian kita akan makan malam, karena tentunya kita ibadah umrah kan perlu bensin gitu. Nah, perlu bensin, maka kita makan malam, kemudian istirahat, sebentar, ambil air wudhu, dan kemudian kita akan kumpul di lobi bersama-sama, menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka betul sekali tadi Bu Amir, nanti diusahakan umroh wajib itu bersama-sama, bersama-sama. Nanti kita akan atur formasinya. Supaya apa? Supaya jamaah itu tidak terpisah. Nah biasanya kita atur, yang laki-laki yang muda itu 4 di depan, lalu laki-laki yang lain di samping-samping, dan yang perempuan di tengah. Nah yang sering jadi pertanyaan, loh nanti kalau tawaf bagaimana kalau kita bersentuhan antara laki dan perempuan? Batal mboten Ibu dan Bapak? Mboten Pak Sabidin nggih. Mboten nggih. Ibu tidak? Nggih. Jadi bersentuhan itu hal yang memang mungkin terjadi. Nggih. Kalau mazhab Syafi'i itu bersentuhan kulit antara laki dan perempuan adalah membatalkan wudu. Tapi yang lain tidak. Nggih. Yang lain tidak. Jadi bersentuhan kulit asal tidak ada syahwat itu tidak membatalkan wudu. Itu mazhab yang lain. Tetapi 4 mazhab bersepakat pada saat tawaf, walaupun bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Katakan nggih? Tidak membatalkan wudu. Nanti untuk pendalamannya insya Allah di Madinah. Jadi kalau di sini kita perdalami satu-satu nanti waktunya habis. Jadi intinya tidak usah khawatir ketika tawaf kok ada yang bersentuhan kulit. Ulama 4 mazhab bersepakat itu tidak membatalkan wudu. Itu harus diyakini. Pernah Pak, saya ketika habis tawaf mau sholat di belakang makam Ibrahim, ada ibu yang tiba-tiba keluar. Saya kejar, ibu mau kemana?
Saya mau wudhu Pak, mau sholat tadi saya bersentuhan dengan bersentuhan dengan yang lain, dengan laki-laki. Nah ini kan bahaya. Padahal tawaf itu kan syaratnya harus apa? Harus suci. Kalau kita nuruti tawaf, kita berkeyakinan bersentuhan kulit membatalkan wudhu. Satu putaran kita tawaf bersentuhan, keluar dulu wudhu. Lalu mlebu bersentuhan meneh, batal neh wudune. Kapan rampungin? Maka itu tadi perlu dipahami bahwasanya bersentuhan kulit pada saat tawaf itu tidak mengapa, tidak membatalkan wudhu. Baik jamaah rahmatullah, juga perlu diketahui ketika kita akan berangkat ke Madinah, nanti ibu dan bapak sudah sholat zuhur dan asar dijamak di Masjid Nabawi. Kata nggih? Jadi sholat zuhur dan asar sudah dijamak di Masjid Nabawi. Teknisnya nanti dijelaskan di sana. Nah kemudian untuk sholat maghrib dan isya itu nanti dijamak takhir di Masjidil Haram. Kata nggih? Jadi jangan sampai nanti di perjalanan bingung aku sholatnya piye. Sholatnya piye? Nah nanti sholatnya sudah dijamak. Nah kemudian ibu dan bapak, setelah itu nanti kita akan ke Masjidil Haram, Oh ya maaf sebelumnya tadi terlewat. Jadi setelah ibu dan bapak selesai melafalkan niat, itu nanti berarti sudah berlaku larangan-larangan ihram. Kata nggih? Sudah berlaku larangan-larangan ihram. Nah apa saja larangan ihram? Yang pertama adalah tidak boleh terlihat auratnya. Kata nggih? Tidak boleh terlihat auratnya. Baik aurat sesama jenis, apalagi berlainan jenis, nggak boleh. Maka ini ibu-ibu perlu hati-hati. Kebanyakan orang yang sedang ihram ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah sampai di hotel merasa merdeka. Copot kudung. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh dilepas asal di kamar tidak ada orang lain. Nah nanti kalau mau lepas kudung di mana? Di kamar mandi. Nah ini perlu diperhatikan nih, perlu diperhatikan betul. Karena apa? Karena ini termasuk larangan ihram. Juga yang laki-laki itu auratnya mana? Antara pusar sampai lutut. Maka nanti bapak-bapak, ibu akan banyak saksikan orang yang ihram itu karena kain selendangnya tidak pas, pasangnya tidak benar sehingga terbuka. Nah, sarungnya di bawah pusar. Banyak itu nanti. Nah, itu sudah terjadi pelanggaran ihram. Maka ini diperhatikan betul. Jangan sampai pusarnya terlihat. Juga ketika wudhu, banyak yang mengangkat ihram terlalu tinggi sehingga bagian lutut dan atasnya ini terlihat. Nah, maka ini juga tidak boleh. Maka nanti ketika wudhu di tempat umum, itu betul-betul hati-hati. Hati-hati jangan sampai terlihat aurat kita. Nah nanti yang jadi PR biasanya begini. Bagaimana ibu-ibu ketika berwudu di tempat umum, padahal dalam kondisi ihram. Nah ini perlu diketahui. Saya kemarin menyaksikan Pak, yang terakhir ini, entah dari biru mana, ke toilet, ibu-ibu ke toilet, di dekat toilet itu malah kaos kakinya dilepas, katoke cincing ke. Astagfirullahaladzim, ini gimana sih piye ini?